Meskipun Indonesia telah 65 tahun merdeka, namun kemerdekaan untuk mendapatkan hak mereka atas pendidikan belum lama dinikmati oleh anak-anak komunitas terpencil dari Lempong Pucung, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah. Bagi anak-anak di gugusan Segara Anak ini, pendidikan sampai hari ini masih merupakan sesuatu yang mahal, sehingga sulit untuk diperoleh. Selain karena faktor kemiskinan, terabaikannya infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan oleh penentu pembangunan negeri ini membuat anak-anak kecil itu harus berjuang bertaruh nyawa menghadapi kerasnya alam Segara Anaan untuk dapat sampai ke sekolah. Bertahun-tahun yang lalu, ketika di dusun ini belum ada sekolah, setiap hari sejak pagi-pagi buta, anak-anak kecil harus bergumul melawan ganasnya alam, berjalan kaki berkilo-kilometer menyusuri jalan setapak untuk dapat sampai ke sekolah terdekat. Dinginnya pagi atau teriknya sengatan matahari, dalamnya rawa-rawa atau derasnya arus sungai, ganasnya hujan dan badai, serta kekeringan di musim kemarau harus anak-anak itu lalui dengan berani dan tabah. Mereka dipaksa harus berani dan tabah, karena hanya dengan demikian mereka bisa mendapat pendidikan, meskipun setiap hari mereka harus berakrobat dengan maut. Sebagian besar anak-anak Lempong Pucung tidak sanggup menjalani perjuangan itu. Mereka yang tidak sanggup itu akhirnya dipaksa oleh keadaan untuk merelakan hak mereka atas pendidikan direnggut dan berhenti sekolah di usia mereka yang masih sangat muda. Begitulah mereka dipaksa berlapang dada mengubur mimpi-mimpi mereka akan masa depan yang lebih baik. Pendidikan juga di sini memang ada. Terus terang saja SDM di sini orang tuanya rendah. Jadi banyak anak-anak SD yang putus di kelas 3, kelas 4 nggak diteruskan. Kalaupun mereka menganggap itu penting, ya akhirnya cuma terbentur oleh biaya yang ekonominya benar-benar. Sekolah gaya ke kemodalan Pak, cuma merugi KSD unggul. Sekolah masih hayang nanti ayah biaya Fajar harapan untuk mendapatkan pendidikan baru muncul bagi anak-anak komunitas adat terpencil Lempong Pucung ketika pada tahun 1987 datang seorang ibu muda ke kampung itu. Ibu itu bukan seorang guru, melainkan seorang petani. Namun belakangan ternyata ibu inilah yang merintis pendidikan bagi anak-anak komunitas adat terpencil Lempong Pucung. Ibu Justina Wartati lahir di Cilacap pada tanggal 16 Mei tahun 1964. Seorang lulusan dari Sekolah Pertanian Menengah Atas Sidarja. Pada tahun 1987, ia hijrah dari Patimuan mengikuti suaminya untuk mengadu nasib ke Lempong Pucung, Kampung Laut sebagai petani. Setelah beberapa tahun ia menekuni pertanian, ia melihat begitu banyak anak-anak di Lempong Pucung yang tidak bersekolah. Melihat kenyataan itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia sadar, tanpa pendidikan, masa depan anak-anak itu akan gelap. Tanpa memikirkan segala keterbatasannya, dan tidak menunggu waktu, ia mulai berinisiatif mengumpulkan anak-anak di sekitar rumahnya untuk ia didik sebagai anak sekolah. Karena tidak ada gedung sekolah, ia mendidik mereka di rumahnya.
Demikianlah wanita berhati mulia ini mulai merintis sekolah di daerah yang terkenal dengan endemik malaria itu. Mula-mula ia mendirikan TK, kemudian SD, dan terakhir ia mendirikan PAUD. Perjuangan Ibu Tati dalam merintis pendidikan bagi anak-anak komunitas adat terpencil di Kampung Laut tidaklah mudah. Selain kesulitan fasilitas belajar mengajar, ia juga kesulitan mendapatkan orang yang bersedia membantunya mengajar. Lama sekali dia mengajar seorang diri. Ia juga tidak mendapatkan imbalan yang layak dari jerih payahnya mengajar. Namun semua kesulitan itu tidak membuat semangat Ibu Tati menjadi surut. Ia tetap berjuang memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak asuhannya. Itu dibayar dari siswa. Kalau siswanya banyak ya honornya banyak. Itu 6.000 itu yang 1.000 untuk sekolahan, yang 5.000 untuk guru. Jadi misalnya sekarang muridnya 13, berarti 1 bulan saya dibayar 65.000. Nah terus ditambah dari dinas itu insentif 3 bulan sekali 300, terus ada kesra 150. Jadi tambahannya 450. Sikil, tapi ceti kayak gini. Ngomongnya cara anu latihan Ibrahim kesel banget ceti. Nyobok lah, ngumetnya angker cerita kena keluarganya darat ngumet. Jadi kalau BP3 juga kadang-kadang bayarnya ya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, karena mungkin karena banyak, ada yang di SMP, ada yang SD, SD-nya mungkin 2, SMP-nya 1, jadi terlalu banyak beban. Di sini penghasilannya itu petani, jadi petani kan harus tunggu berapa bulan. Itu pun kalau kemarin itu belum berhasil karena tanggulnya belum bagus, air asin masih masuk. Nah mungkin untuk sekarang kan tanggul sudah bagus ya, mungkin untuk kedepannya pertanian itu lebih baik. Kelas 2. Saya nggak mau naik kelas. Fasilitas belajar itu berupa gedung sekolah yang ada itu cuma kurang lebih untuk SD 1 itu 2 lokal, SD 3 itu 1 lokal dengan daya tampung 700 siswa, itu kayaknya kurang memadai. Ibu Tati bersyukur karena sekolah yang dirintisnya di Lempung Pucung didukung sepenuhnya oleh pemerintah dengan mengambil alih sekolah itu menjadi sekolah negeri. Setelah
rumah beberapa tahun yang lalu dari dinas diberikan 2 lokal gedung untuk kelas 1 sampai kelas 4. Tapi setelah itu tahun 2006 diminta untuk SD 3. Jadi sekarang siswa yang ada di sini itu siswa SD Ujung Alang 03. Nah, saya sendiri sekarang pindah di wilayah masih dusun Lempong Pucung tapi gerumbulnya Gerumbul Pasuruan, itu di rumah warga. Meskipun tanggung jawabnya dalam mengelola sekolah dan PAUD di Lempong Pucung kini sedikit terangkat, Ibu Tati tidak lalu berpangku tangan. Di bagian lain Lempong Pucung masih ada puluhan anak-anak lain yang kesulitan mengakses sekolah. Anak-anak dari Gerumbul Pasuruan, ujung paling timur Lempong Pucung, masih terpisah jauh dari SDN 03 dan dari SDN 01 Ujung Alang. Ke daerah itu akhirnya Ibu Tati melangkahkan kaki, menyapa dan menemui mereka, dan merintis kelas jauh bagi anak-anak Malang itu. Tujuannya hanya satu, agar anak-anak di Pasuruan itu bisa mengenyam pendidikan yang layak seperti teman-teman mereka di tempat lain. Gerumbul Pasuruan bukanlah daerah yang mudah dicapai. Akses jalan masih buruk, melewati hutan bakau, rawa-rawa dan sungai-sungai, sehingga masih sulit dijangkau melalui jalur darat. Satu-satunya kemungkinan terbaik adalah menggunakan perahu. Dan itulah salah satu konsekuensi yang harus dijalani Ibu Tati setiap hari untuk mengajar di Gerumbul itu. Ibu setiap hari ke sekolah naik perahu ini? Iya. Setiap pagi naik perahu, nanti pulangnya juga naik perahu. Karena jalannya susah, jadi nggak bisa lewat darat. Dari rumah naik perahu itu kurang lebih setengah jam. Kalau lewat darat itu 7 kilo. Jalan kaki 1,5 jam. Tapi karena naik perahu jadi lebih cepat dan santai. Hanya setengah jam. Demi panggilan hatinya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, Ibu Tati juga rela setiap bulan menyisihkan 100.000 dari 300.000 honor yang dia terima sebagai guru Yata Bakti. Naik perahu ini kalau yang anak-anak itu bayarnya pulang pergi 2.000, tetapi karena saya orang tua, saya 1 bulan itu membayar 100.000. Ibu Tati sangat menyadari keterbatasannya sebagai guru, karena latar belakang pendidikannya bukan dari ilmu keguruan. Maka waktu 30 menit dalam perahu sangat berharga untuk ia sia-siakan. 30 menit itu dia manfaatkan untuk membaca buku, belajar, atau mempersiapkan pelajaran sebaik mungkin, agar nanti ia dapat memberikan pengajaran sebaik mungkin bagi anak-anak didiknya di sekolah. Hijaunya hutan bakau dan segarnya udara di pagi hari adalah sahabat terbaiknya saat ia belajar di dalam perahu. Bisingnya bunyi mesin perahu semula sangat menyiksanya. Tetapi setelah bertahun-tahun mendengar bunyi itu, ia menjadi terbiasa. Hingga kini sama sekali Ibu Tati tidak terganggu konsentrasinya dalam belajar. Bagi Ibu Tati, setiap anak harus mendapatkan perhatian yang layak, terutama dalam hal pendidikan mereka. Maka ketika ia melihat banyak sekali anak-anak Pasuruan tidak dapat bersekolah, pada tahun 2000 Ibu Tati mulai merintis kelas jauh bagi anak-anak di Pasuruan. Dari sekolah, warga anak sini itu cinotok, kerjanya notok itu di air itu. Saya kasihan kok, kenapa anak ini itu nggak sekolah.
Semula anak-anak belajar di rumah warga. Namun karena siswanya banyak, akhirnya warga bersuadaya membangun ruang kelas yang sekaligus dijadikan balai pertemuan RT. Sebuah ruang kelas yang sangat sederhana, yang hanya berdinding anyaman bambu dan beratapkan genteng. Namun bagi anak-anak, ruangan itu sudah sangat baik. Mereka tidak mengeluh dengan keadaan itu. Ya seperti inilah, kami memprihatinkan masalah mungkin tempat dan juga ini ya, kondisi seperti ini karena 1, 2, 3 itu satu ruangan 3 kelas. Ini mungkin kalau kelas siang mungkin kelas 4, kelas 5, kelas 6. Bor papan tulis itu di garis 2 yang bagi 2. Dan ini bor ya ini juga dari mungkin ya ini inisiatif sendiri. Kalau ke papan itu mungkin papan ada yang tidak terpakai lah. Yang paling cemas buat saya itu hanya anak murid saya tidak bisa melanjutkan saja. Ini sebenarnya juga ada SD, tapi kan ini khusus untuk karyawan Nusa Kambangan, anak-anak Nusa Kambangan. Cuma kalau dalam pikiran saya masalah pendidikan itu bukan khusus, semua berhak mencerdaskan anaknya. Makanya saya akan lari ke sana. Cuma saya harus melewati kepala sekolah sini supaya jangan tersinggung lah. Sementara kita di sini cuma sampai kelas 3. Kalau sudah kelas 3 ke sana itu harus ke kampung laut, nyebrang laut. Kan untuk nyebrang ke laut kan dan risikonya besar. Kadang-kadang anak kecil pun nggak tahu risiko, main atau ketemu. Di sini sebenarnya bukan sekolahan, itu tadinya itu balai pertemuan untuk desa. Berhubung di sini banyak anak-anak yang harus sekolah, jadi kita bagaimana caranya itu aja sebetulnya bukan status guru Pak Sugeng. Itu ajaran pada waktu itu di Pasuruan tahun 2000 dan pertama sekolah itu sekolahnya kecil, tapi pakainya itu gendeng. Itu kan ya suka dari masyarakat yang membutuhkan masyarakat. Itu bukan dari pemerintah, bukan. Namun celaka, kegiatan belajar mengajar di balai RT itu harus terhenti. Karena balai pertemuan RT itu kemudian diambil alih oleh pihak desa. Berbagai upaya dilakukan oleh Ibu Tati bersama masyarakat untuk mempertahankan tempat belajar itu. Namun pihak desa bergeming sehingga usaha mereka tidak membuahkan hasil. Pemerintah desa bersikeras untuk menggusur balai RT itu. Akibatnya, anak-anak Malang dari Gerumbul Pasuruan kembali kehilangan tempat belajar. Beruntung kemudian TPQ At-Taqwa milik sebuah yayasan di Pasuruan membuka pintu mereka lebar-lebar bagi anak-anak bangsa yang malang itu. Mereka meminjamkan satu lokal ruang untuk dipakai oleh anak-anak kelas jauh SDN 01 Ujung Alang yang diselenggarakan di Pasuruan itu. Di dalam satu ruang milik TPQ At-Taqwa itu, sekarang 40 anak kelas 1 dan 2 berbagi tempat. Mereka duduk berkelompok sesuai dengan kelasnya. Mereka juga harus rela berbagi sebuah papan tulis. Suasana itu tentu sangat tidak nyaman bagi mereka dan bahkan bagi guru. Itu sebabnya Ibu Tati dan Bapak Sugeng, kedua guru yang merintis sekolah di Pasuruan itu, memutuskan untuk mengajar bergantian pada hari yang berbeda. Bapak Sugeng mengajar pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan Ibu Tati mengajar pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dari 1 sampai 10, bilangan ganjil berapa? 1, 2, bilang. Warga komunitas adat terpencil Lempong Pucung sangat menyadari dan menghargai perjuangan Ibu Tati dan kawan-kawannya dalam merintis pendidikan bagi anak-anak mereka. Itu sebabnya mereka bersatu hati mendukung perjuangan itu. Kini bahkan mereka menjadikan perjuangan Ibu Tati dan teman-temannya itu menjadi perjuangan mereka bersama. Perjuangan sampai tahun 2000 kan, sampai di tahun 2000 awal dari pertama belum ada sekolahan sampai ada sekolahan. Dia termasuk yang merintis sekolah di sini, Bro? Ya, pertama dari Bu Tati gitu. Sekarang tinggal berapa? Hitungnya seperti ya. Ini 18 diambil 2.
masyarakat sini rasanya senang sekali ada Bu Tati. Kalau tidak ada Bu Tati di sini, aduh anak saya ini anak bapak kita kelantar sekolahnya jauh. Kalau jauh sih. 8 diambil 2 sama dengan 6 ya. Yang satu diturunkan, pinter. Sisanya tinggal berapa? 2. Berarti 8 diambil 6 sama dengan 2. Yang satu dibuang. Dibuka, yang 2 yang dimasukkan. Semuanya. Sama. Nah, sekarang buat Bu Guru 6. Besar nggak Pak? Iya besar. Ini kadang-kadang bisa melanjutkan sekolah SMP, sekarang ada yang SMA sudah. SMA. Sudah lama lah pergerakan di bidang sosial, kelembagaan perempuan juga aktif, dan terang juga KPI dan sebagainya. Bu Tati sih memang gender, salah satu gender di Desa Jungalang, bergerak juga di perempuannya, di PKK. Samping itu ya sangat aktif lah, sangat bermanfaat sekali. Sering menggerakkan ada perempuan untuk kegiatan-kegiatan ibu-ibu, sering sekali. Itu juga di bidang pendidikan. Pendidikan dia juga begitu antusiasnya sampai menjadi guru Wiyata Bakti, sampai sekarang masih mengajar di SD, pertama di SD di Dusun Lemongujung yang kelas jauh, filial SD Negeri Jungalang nomor 1. Selebihnya itu juga untuk merintis adanya PAUD Mutiara yang sekarang masih bisa berjalan, dan kebetulan karena memang ada rintisan baru sehingga gedung sekolah untuk PAUD-nya belum ada, sehingga sementara masih numpang di tempatnya Bu Tati. Desa juga sering membantu di dalam kelembagaan, PKK juga ikut, Posyandu juga ikut, terus dan yang lebih penting lagi juga masuk dalam keanggotaan BPD, salah satu gender di Desa Jungalang. Di samping itu di SD, karena SD-nya SD filial kelas jauh, karena di Lepongpojong kan salah satu dusun dari 4 dusun yang ada di Desa Jungalang itu masih, karena letak geografisnya yang terpencil berpulau-pulau, sehingga dusun Lepongpojong ini salah satu dusun yang pada waktu itu ada SD Jungalang, tapi karena posisinya memanjang sehingga kan dulu kan jalan masih rusak, kalau hujan kena banjir dan sebagainya, kan anak-anak ini khawatir orang tua untuk sekolah, sehingga perlu ada sekolah filial. Nah, sekolah filial ini sangat-sangat membantu bagi orang tua terutama, karena untuk usia 6 tahun, 7 tahun dilepas berjalan kaki sampai 3 km itu kan kasihan juga. Kalau musim kemarau terang sih nggak masalah, kalau musim hujan kan kasihan. Berangkatnya bersih, pulangnya udah basah, kena lumpur dan sebagainya, sehingga inisiatif pada waktu itu dibuat sekolah filial sementara. Kalau awalnya sih untuk pertemuan sekolah filial itu didirikan atas dasar masyarakat, rumah RT di masyarakat pada waktu itu. Nah, Bu Tati salah satunya guru yang mengajar di situ, karena memang mau dan mampu untuk ke arah itu, sehingga ya sampai sekarang bisa berjalan untuk adanya itu. Jadi kalau untuk kepentingannya sangat-sangat besar sekali itu, karena ya terutama bagi orang tua dan juga pendidikan, karena pendidikan kan merupakan sumber prioritas juga, ya diupayakan pendidikan sedini mungkin untuk bisa mengenyam pendidikan itu. Kalau PAUD-nya sendiri itu jelas, karena PAUD adalah dasar, sehingga pada waktu itu Bu Tati merintis PAUD juga, sehingga hal ini juga sangat-sangat penting sekali bagi ibu-ibu rumah tangga dan juga anak-anak didik. Sebelum nyampe ke SD, ini sudah ada bekal ilmu bagi anak-anak, mendapatkan ilmu di PAUD. Sekarang, setelah hampir 20 tahun berlalu, Ibu Tati merasa optimis mengenai masa depan pendidikan anak-anak di Lepongpojong. Optimisme itu didasarkan pada semakin baiknya infrastruktur seperti jalan dan jembatan, dan dukungan yang besar dari pihak pemerintah atas usahanya merintis sekolah dengan memberikan bantuan gedung sekolah sehingga anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman. Bahkan sekolah yang dulu dirintisnya sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah menjadi sekolah negeri.
Hal itu membuat Ibu Tati merasa lega karena seluruh kebutuhan untuk proses belajar mengajar di sekolah itu kini didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dulu kalau sudah istri, ya sudahlah karena jauh harus sekolah ke Cilacap atau ke Kalimantan atau ke Cilacap itu banyak biaya. Tetapi untuk 5 tahun belakang lah ya sudah mulai SMP sudah ada, itu sudah pada masuk, termasuk anak-anak kelompok itu juga sekarang sudah banyak yang SMP. Terus apalagi sekarang SMA di Kaces atau di kecamatan juga anak-anak kelompok itu banyak yang sekolah di kecamatan. Jadi untuk ya 5 tahun dari kemarin gitu ya sampai sekarang sudah mulai meningkat lah kesadaran pendidikan sudah ada. Anak saya satu keluaran STM, yang sekarang Rohmat di SMA, Nasikin di SMP, yang satu di SD, yang satu belum sekolah baru 5 tahun umurnya. Anak saya Rohmat Soleman, saya nggak ngerti ke sekolah ke sini enggak, itu daftar sendiri. Saya kemarin bilang malah sampai sekarang anak saya belum punya celana SMP. Kin, kamu jangan sekolah, mama gak kuat biaya. Sementing otak saya jernih. Ini pakaian ketemu kerit nih gue, ya wis dong kalah. Rohmat mat, aja sekolah, mama pengen gawe bubuk keri mak. Sing penting nyong diwaris kepinteran. Daftar dewek keri sekolahan. Terus mantok, ya wis nyong kalah. Sampai seprene nyong urung bayar yang sekolahan. Saya kan sadar, orang bayar itu orang apa-apa. Suka jadi di sekolah yang laki, jam 5 tangi, jam 4 bayar ngaji, jam 5 makan, jam 5 gawan itu terang yang butuh, jam 7 kalau paling dingin para Demikian juga dengan PAUD yang sampai sekarang masih diselenggarakan di rumahnya. Sebentar lagi akan mendapatkan gedung yang baru dari proyek PNPN Mandiri. Yang ada di rumah itu sudah 6 tahun. Nah sekarang lagi dibangunkan ini dari PNPM. Itu pun susah cara mendapatkan gedung ini karena itu harus berebutan dengan dusun-dusun yang lainnya. Sekarang lagi dibangun mungkin sekitar 1-2 bulan sudah bisa pindah ke sini. Namun dasar yang paling penting bagi keberlanjutan pendidikan di daerah ini adalah mulai munculnya anak-anak yang dulu Ibu Tati didik di rumahnya yang mau membantunya menjadi guru di Lempong Pucung. Hal itu membuat Ibu Tati sangat gembira. Karena dengan demikian, jaminan bahwa estafet perjuangan pendidikan di komunitas adat terpencil itu kini mendapatkan peneguhannya. Gurunya honorer, belum ada yang PNS. Kecuali sekolahan induk yaitu Mutean di Uji Malang, misalnya Uji Malang SD 01, SD 03 itu ya gurunya sudah pegawai negeri semua. Sedangkan saya walaupun pakai seragam seperti ini itu bukan pegawai negeri. Ya awalnya itu dari SPMA, jadi kalau nggak sekolah lagi mungkin terusnya nggak bisa jadi pegawai negeri. Tapi karena dukungan masyarakat yang ada di sini, jadi terus bisa diakui oleh sekolahan walaupun dari SPMA yang seharusnya mengatur pertanian malah justru menjadi pendidik atau seorang guru, itu karena jasa masyarakat yang ada di sini. Pemerintah sementara ini mengharuskan adanya loyalitas, dedikasi. Bahwa seorang pendidik harus punya dedikasi, loyalitas, integritas kepada negara dalam rangka membangun bangsa ini. Tapi integritas, loyalitas dan sebagainya itu tanpa dibarengi dengan kesejahteraan, ini juga merupakan problem menurut saya. RKD itu membantu masalah pendidikan. Yang tadinya tidak tahu nulis, jadi tahu nulis kan membantu. Ibu Tati adalah sosok yang tidak banyak bicara, namun banyak berbuat. Lalu, masih adakah keinginan Ibu Tati yang kini belum terwujud? Iya ada, sebenarnya ada, tapi karena memang saya sadar bahwa saya itu bukan
lulusan S1, jadi tidak bisa menjadi pegawai negeri. Padahal ya pengennya selama ini sudah Wiyata Bakti sekitar 15 tahunan gitu ya. Pengennya seperti itu, pengen paling tidak ya jadi pegawai negeri itu. Tapi karena pendidikannya hanya SMA, tidak memenuhi syarat, jadi saya sadar bahwa saya itu harus hanya sampai di sini saja itu. Ya tetap pengennya sih tetap menjadi guru seperti itu, walaupun bukan pegawai negeri. Saya tidak. Ibu Tati dengan rela memberikan yang terbaik dari dirinya bagi sesama, meskipun di dalam segala keterbatasannya. Akankah ada ibu Tati yang lain yang rela mendedikasikan seluruh hidupnya bagi perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa di negeri ini? Kita semua diajak untuk menjawabnya.